Pernahkah kalian mendengar tentang kisah dahsyat Yajuj dan Majuj? Dua suku misterius yang namanya disebutkan dalam Al-Quran dan hadits ini diyakini akan muncul menjelang akhir zaman. Mereka dikenal sebagai kaum yang sangat kuat, jumlahnya luar biasa banyak, dan akan menebar kerusakan besar di muka bumi. Dalam video kali ini, cahaya kisah Islami akan membawa kalian menelusuri cerita tentang Yajuj dan Majuj. Siapa sebenarnya mereka? Di mana mereka berada? Dan bagaimana mereka akan muncul di akhir zaman? Mari kita pelajari bersama kisah penuh hikmah ini, untuk menambah keimanan kita kepada Allah Sang Maha Kuasa. Yajuj dan Majuj adalah dua kelompok besar yang menjadi bagian dari kisah akhir zaman. Dalam narasi agama dan berbagai legenda, mereka dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan besar untuk menghancurkan dan menimbulkan kekacauan di muka bumi. Kedatangan mereka menjadi salah satu tanda besar akan terjadinya kiamat, sebagaimana tercantum dalam ajaran Islam, Yahudi, dan Kristen. Dalam Islam, mereka akan menghadapi Nabi Isa dan pasukannya di Bukit Tursina. Sementara dalam kitab Kejadian serta tradisi Yahudi dan Kristen, mereka dikenali sebagai Gog dan Magog. Yajuj dan Majuj berasal dari istilah Arab yang memiliki makna mendalam sesuai karakteristik mereka. Kata Yajuj berakar dari Uja'aj, yang berarti sesuatu yang mengering dan mengeras, atau dari Al-Aj, yang menggambarkan musuh yang datang dengan cepat. Sementara itu, Majuj diyakini berasal dari Ma'aja, yang bermakna goncangan atau kekacauan. Pendapat lain menyebutkan bahwa Majuj berasal dari Mujuj, yang bermakna perlindungan atau tempat berlindung. Namun, ulama sepakat bahwa kedua nama ini adalah julukan, lakap, bukan kata yang berasal dari akar bahasa, isim mushtaq. Setiap makna yang disematkan pada nama mereka mencerminkan sifat-sifat yang menjadi ciri khas mereka. Secara umum, Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai kaum yang memiliki sifat keras, kasar, dan destruktif. Mereka gemar menimbulkan kehancuran, baik melalui perang, penjarahan, pembunuhan, maupun tindakan merusak lainnya. Mereka dikenal sombong dan tidak memiliki belas kasihan terhadap kaum lain selain kelompok mereka sendiri. Kesombongan mereka tergambar dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, yang menyebut bahwa setelah berhasil menghabisi penduduk bumi, mereka melemparkan senjata ke langit, meyakini bahwa mereka mampu mengalahkan makhluk langit, karena senjata mereka kembali dengan berlumuran darah. Fisik mereka digambarkan unik dan berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, berkulit merah, dan wajahnya lebar seperti perisai. Ketika mereka bergerak, jumlah mereka sangat besar sehingga tampak seperti gelombang air bah. Secara sifat, mereka tidak pandai berbicara dan tidak fasih, memperkuat kesan bahwa mereka berbeda dari manusia biasa. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Yajuj dan Majuj berasal dari keturunan Nabi Adam melalui jalur Nabi Nuh, tepatnya dari anak keturunan Yafits, yang juga menjadi nenek moyang bangsa Turki dan Mongol. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Amr, setiap individu dari kaum ini memiliki keturunan yang sangat banyak, bahkan bisa mencapai ribuan. Hal ini menjelaskan bagaimana jumlah mereka menjadi luar biasa besar. Secara spesifik, garis keturunan mereka dirujuk hingga kepada Magog, anak dari Yafet bin Nuh. Magog adalah nenek moyang yang dikaitkan dengan suku-suku besar di wilayah Asia, termasuk bangsa yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai bangsa nomadik. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa mereka telah ada sejak masa Nabi Musa, mempertegas keberadaan mereka sebagai bagian dari sejarah manusia. Dalam surah Al-Kahf, Al-Quran menceritakan tentang Dzulkarnain, seorang raja yang dikenal memiliki kekuasaan besar. Dalam salah satu perjalanannya, ia tiba di antara dua gunung dan bertemu dengan sebuah kaum yang bahasanya tidak ia kenali. Kaum tersebut mengadukan kepada Dzulkarnain tentang ancaman besar dari Yajuj dan Majuj, yang sering menimbulkan kerusakan dan mengancam kehidupan mereka. Dzulkarnain akhirnya setuju untuk membantu mereka dengan membangun tembok yang kuat, menggunakan besi yang dilelehkan dan tembaga sebagai bahan konstruksi.
Tembok ini menjadi penghalang yang sangat kokoh, mencegah Yajuj dan Majuj keluar untuk melanjutkan kehancuran. Meski begitu, dalam narasi akhir zaman, disebutkan bahwa mereka pada akhirnya akan berhasil menembus tembok tersebut, menandai kembalinya ancaman besar mereka kepada umat manusia. Menurut Syekh Abdurrahman Asadi, Yajuj dan Majuj dikatakan tinggal di belakang pegunungan Kaukasus. Pegunungan ini dikenal memanjang tanpa celah dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia dengan panjang lebih dari 1.200 km, kecuali di satu bagian sempit yang disebut Celah Daryal. Celah ini, yang panjangnya hanya sekitar 100 meter, dianggap sebagai lokasi di mana penghalang terhadap Yajuj dan Majuj mungkin dibangun. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa tembok tersebut kini telah tenggelam dan lokasinya diperkirakan berada di Azerbaijan atau Armenia, di pegunungan tinggi yang dikelilingi tebing curam seperti tembok besar. Tempat ini bahkan telah dicantumkan dalam peta-peta kuno Islam dan Rusia, terletak di wilayah Georgia modern. Yajuj dan Majuj berada di wilayah Asia, tepatnya di bagian utara Tiongkok. Syekh bin Baz juga menyatakan bahwa mereka berasal dari arah timur dan termasuk bangsa Turk, yang mencakup Mongol. Sementara itu, Abdullah Yusuf Ali, dalam tafsirnya, The Holy Quran, menyebutkan bahwa ada sebuah celah sempit antara gunung-gunung batu di distrik Hisar, Uzbekistan, sekitar 240 km dari Bukhara. Tempat ini dikenal dengan nama Bab al-Hadid dalam bahasa Arab, yang berarti pintu besi, dengan berbagai nama lain dalam bahasa Turki, Persia, dan Tiongkok, semuanya mengacu pada gerbang besi tersebut. Pada abad ke-7, seorang pengelana Tiongkok bernama Hyoen Xiang mengunjungi tempat itu dan mendokumentasikan pintu besi dalam perjalanannya ke India. Tidak jauh dari gerbang tersebut, ada sebuah danau yang dikenal sebagai Iskandarkul. Selama masa kekhalifahan Abbasiyah, Khalifah Al-Watsiq Billah pernah memerintahkan sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Salam untuk menyelidiki lokasi ini. Ekspedisi ini dilakukan setelah Al-Watsiq bermimpi bahwa tembok pembatas yang mengurung Yajuj dan Majuj telah rusak. Penelitian ini sangat mahal, menghabiskan sekitar 5.000 dinar, seperti yang dicatat dalam karya geografi Al-Idrisi, Nuzhat Al-Mushtaq. Dalam perjalanan tersebut, Salam dan timnya menemukan sebuah lembah sempit selebar 137 meter yang diapit oleh gunung-gunung tinggi. Lembah ini ditutup dengan dinding besi yang memiliki pintu besar, terbuat dari balok-balok besi yang dilapisi tembaga cair. Menurut cerita penduduk lokal, mereka sering memukul pintu besi ini 3 kali sehari, lalu menempelkan telinga mereka untuk mendengar suara dari dalam. Mereka melaporkan mendengar teriakan atau gema yang menunjukkan adanya makhluk di balik pintu tersebut, yang diyakini sebagai Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj dikenal sebagai suku yang suka membuat kerusakan, sering menyerbu, membunuh, dan menghancurkan komunitas lain. Karena itulah masyarakat di masa lalu meminta bantuan Dzulkarnain untuk melindungi mereka. Dzulkarnain kemudian menggiring Yajuj dan Majuj ke sebuah wilayah yang dikelilingi pegunungan, lalu membangun tembok besar untuk menahan mereka. Tembok ini dipercaya akan tetap berdiri hingga mendekati akhir zaman. Ketika waktunya tiba, tembok tersebut akan berhasil dijebol oleh Yajuj dan Majuj, yang kemudian akan keluar dan kembali membuat kerusakan di dunia, hingga akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Isa dan umatnya. Suku Yajuj dan Majuj, menurut keyakinan dalam beberapa hadits, akan menjadi ancaman besar bagi umat manusia di masa depan. Ketika mereka berhasil meruntuhkan tembok besi yang dibangun oleh Dzulkarnain sebagai penghalang, mereka akan segera turun dari pegunungan dengan sangat cepat dan tanpa menunggu waktu. Mereka tidak sabar untuk menebarkan kerusakan di seluruh dunia, dan gerakan mereka yang cepat dan masif akan menyebar ke berbagai tempat. Salah satu tanda dari kehancuran yang mereka sebabkan adalah saat mereka sampai di Danau Tabriyah, yang terletak di Palestina. Karena jumlah mereka yang begitu banyak, mereka akan meminum seluruh air dari danau tersebut, meninggalkan hanya tanah kering sebagai sisa. Dalam riwayat, disebutkan bahwa orang terakhir yang mencapai danau itu akan mengatakan, "Sungguh, dahulu di sini masih ada airnya."
Hal ini menggambarkan betapa dahsyatnya mereka, dengan jumlah yang sangat besar, hingga mampu mengeringkan danau yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an, dikisahkan bahwa Allah memberitahukan kepada Nabi Isa Al-Masih tentang kemunculan Yajuj dan Majuj. Diketahui bahwa saat itu mereka tidak dapat dihentikan oleh siapapun, bahkan oleh pasukan atau kekuatan manusia manapun. Allah memerintahkan Nabi Isa untuk membawa kaum mukminin menjauh dari jalur yang akan dilalui oleh Yajuj dan Majuj. Allah memerintahkan mereka untuk berkumpul di Gunung At-Tur sebagai tempat perlindungan. Ini menunjukkan betapa besar ancaman yang ditimbulkan oleh kedua suku tersebut, yang tidak hanya mengancam kehidupan tetapi juga keselamatan umat manusia di masa itu. Pada akhirnya, setelah mereka menyebabkan kerusakan yang sangat besar, Allah menurunkan hukuman kepada mereka dengan cara yang sangat unik. Nabi Isa, yang saat itu memohon kepada Allah untuk menolong umat manusia, berdoa kepadanya agar Yajuj dan Majuj dihentikan. Sebagai jawaban atas doa tersebut, Allah mengirimkan ulat-ulat yang akan menyerang leher-leher dari setiap anggota Yajuj dan Majuj. Serangan ulat-ulat tersebut begitu dahsyat sehingga menyebabkan kematian massal di antara mereka. Hal ini menjadi tanda bahwa kekuatan Allah sangat luar biasa. Bahkan makhluk-makhluk kecil sekalipun dapat menjadi alat untuk menghancurkan musuh yang tampaknya tak terkalahkan. Munculnya Yajuj dan Majuj adalah salah satu tanda besar menjelang hari kiamat. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keimanan, memperbanyak amal kebaikan, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita ini dapat memperkuat keyakinan kita terhadap kebenaran ajaran Islam dan menjadikan kita hamba yang senantiasa bersiap untuk menghadapi akhir zaman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cahaya Kisah Islami, agar kita dapat terus berbagi kisah penuh hikmah lainnya.